Mentang-mentang ada pandemi ya kan, kenapa nganggur? Ya saya termasuk pengangguran siklis. Lah pengangguran siklis kan karena pandemi. Bukankah Anda sebelum ada pandemi juga udah menganggur? Hai, halo. Asik. Buat semuanya, ini adalah konten pertama kita di dunia per-YouTuban. Semoga bisa memberikan pencerahan, penerangan di dalam kehidupan Anda. Iya. Kita punya konten di channel ini channelnya namanya Pengangguran Negeri Sipil. Jadi kenapa nih namanya Pengangguran Negeri Sipil? Ya karena kita pengangguran, Bang. Daripada mending ya nama pengangguran ya kan? Daripada hakekok. Emang apa sih hakekok? Jadi hakekok itu adalah aliran sesat ya. Buset, Sesat ya kan. Jadi ini aliran yang ada di Pandeglang. Ini di Pandeglang. Fix ya kan? ini udah sesat. Sesat ya kan. Aliran sesat. Nah ini sih katanya sudah lama nih aliran ya kan. Udah lama banget. Cuman baru ketahuan itu beberapa hari terakhir ketika para pengikutnya itu mandi, bugil bareng-bareng di kali atau sungai di sana gitu. Ya kan. MUI Pandeglang sudah mengatakan ini adalah aliran sesat. Itu yang ketahuannya tuh kenapa tuh? Katanya udah lama, ya kan? Terus bisa ketahuan siapa yang memergokinya ini pas lagi pesta ini. Kayak sih netizen ya, kan? Tapi gua nggak tahu siapa orangnya. Yang pasti nih orang penyelamat bangsa sih kalau buat gua ya kan. Penyelamat bangsa ya, dari ketersesatan ya. Ketersesatan ya kan, gimana loh hakekok ya kan namanya juga udah hakekok gitu kan. Haknya. Dan yang terdengar yang info terbarunya ini alhamdulillah Kiai Haji Pak Buya Muhtadi kalau nggak salah. Buya Muhtadi yang sudah sudah menerima semuanya itu di pondok pesantrennya dia. Alhamdulillah. Orang-orangnya bertobat ya. Jadi mereka ini sekarang sudah bertobat, sedang mondok lagi untuk memperbaiki lagi yang kemarin ajaran hakekok gitu. Iya. Mudah-mudahan ya pengikutnya hakekok itu jadi bener lah. Amin. Itu pasti itu harus. Jadi hakekok ini aliran sesat yang akhirnya sesaat ya. Iya. Nah kalau misalkan kita bicara hakekok itu kan nama itu unik banget gitu kan, hakekok. Iya. Gitu. Mudah diingat kan. Hakekok. Agamanya apa? Hakekok. Ya kan kita tahu ada 6 ya negara yang diakui di bangsa ini ya kan. Serius? Iya dong, ada 6. Bukannya ada 5 kemarin Bu Risma ngomong ada 5. Khusus kan orang rimba katanya bebas. Ada 6 negara yang diakui di negara kita ini. Jangan lagi nambah dengan negara sama namanya hakekok kan gak lucu dikata-kata. Apa nih agamanya hakekok. Aduh gak lucu banget itu kan. Ntar ini ada orang netizen gitu, Ciluk hakekok. Iya. Nah, nih sekarang tadi kita bahas nama kita kan Pengangguran Negeri Sipil. Kenapa tuh harus namanya Pengangguran Negeri Sipil? Kenapa? Enggak namanya itu yang indah-indah gitu. Ini namanya pengangguran nih, Pengangguran Negeri Sipil lagi. Sebenarnya juga indah sih ini. Indah ya? Indah ini juga ya kan, pengangguran. Yoi. Ya kan. Ya kan kalau lu tahu kan ada buah anggur, tahu kan buah anggur itu kan buah yang enak banget loh, itu buah mahal loh. Kita ini sebenarnya pengangguran orang-orang yang mahal. Cuman kalaupun kita ini nganggur, tapi kita ini nggak duduk hanya diam saja nggak ngapa-ngapain. Nggak diam apa-apa. Iya dong. Ini adalah bentuk perlawanan kita. Perlawanan sama siapa? Perlawanan ya kan, ada yang disebut dengan pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil. Kenapa harus dilawan pegawai negeri sipil ini? Ya, PNS yang di sana itu, ya kan mereka kan menghasilkan uang ya, gitu kan. Jabatan. Ya. Nah, kita juga bisa loh. Pengangguran negeri sipil bisa menghasilkan uang. Caranya gimana itu? Ya kita berkarya. Oh, dengan berkarya. apa yang teman-teman punya, ya kan.
Allah ini ciptaan kita ini kan banyak potensi, ya kan. Percuma banget kalau misalkan lu cuma duduk diem, nggak ngapa-ngapain, ya kan. Ya udah lu pengangguran, nggak ngapa-ngapain. Berarti kalau udah pengangguran diem namanya pendiam negeri sipil. Pendiam negeri sipil, ya kan. Udah. Kita bisa dengan bangga nanti nih teman-teman sama mertua apa kegiatannya, kerjaannya. PNS, Pak. Wih, keren PNS. Di mana? Enggak, Pak, saya pengangguran, tapi di negeri sipil gitu. Selain perlawanan apalagi tuh? Jadi gini ya, ada orang yang bilang katanya pengangguran itu orang yang stigmanya buruk banget di masyarakat. Buruk ya? Buruk banget di masyarakat. Bener nggak Bang Fitra? Ya kan? Iya. Jangan mau deket sama si Fitra, nganggur orangnya, terlalu pinjamin duit mulu, ya kan? Itu tuh stigma negatif yang sudah terekam banget di data orang-orang saat ini. Tentang ya kan? pengangguran Tentang pengangguran itu sendiri. Nah, ya kan? kalau semuanya pengangguran gimana? Nah, makanya siapa yang menstigma itu? Jangan ini orang-orang yang PNS. Lagi PNS ya kan. Kalau buat gua sih merubah stigma lah ya. Jadi PNS yang kita garap saat ini ingin merubah stigma di luar sana bahwa sebenarnya pengangguran itu nggak jelek-jelek banget kok. Nggak rebahan doang ya? Nggak rebahan doang kok. Nggak halo rebahaners gitu kan. Yoi. Itu siapa ya? Oh. Nggak hanya itu gitu. Nah, kita tuh bisa kok berkarya walaupun kita penganggur. Justru dengan kita menganggur itu sebenarnya itu kita itu diberikan Tuhan lebih leluasa untuk berpikir. Waktu yang banyak ya. Waktu yang banyak. Kita bisa garap apapun kegiatan yang ada di sekitar kita. Tapi tujuan itu tadi, kita hasil karya dulu aja. Kalau uang bisa dari karya itu. Bisa dari karya, tapi ya sabar-sabar aja dulu Sabar-sabar aja dulu gitu. Nggak hanya karya yang ini cetak di bantal itu. Tapi tidur gitu blok gitu kan, banyak banget gitu kan. Ya, jadi Anda kalah sama ini. Apa? Burung apa? Burung yang ilernya itu? Burung apa? Walet, burung walet. Kalah ya kan, masa kita manusia kalah sama burung walet gitu kan. Sebenarnya manusia itu hampir sama lira komodo, meracunin. Jadi kalau lira walet itu menghasilkan uang ya kan. Kalau lira komodo kan meracunin, katanya digigit kena lira aja udah busuk tuh. Sama sebenarnya kita itu, ya kan saking busuknya ya kan, terus nggak ngapa-ngapain itu. Sampai tikar, sampai kasur, sampai bantal udah bepetak begitu kan. Nah, itu salah satu pengangguran yang memang justru memperkeruh, makin menambah stigma buruk pengangguran di mata masyarakat. Tapi di sini kita ingin merubah itu semua. Jadi pengangguran juga berkarya. Tapi bukan partai ya. Bukan partai. Ini karya. Karya tulis. Selanjutnya nih, setelah tadi kan perlawanan. Yang kedua merubah stigma. Berikutnya apa nih? Kita ini di sini datang hadir di tengah-tengah teman-teman semua, ya penonton kita semua. Kita ini ingin menemani. Jadi Anda tidak perlu bersedih walaupun nganggur. Karena ada kita juga di sini. Tinggal beli kuota, nonton kita, nonton karya kita, dan kita menghasilkan uang. Dan Anda kehabisan uang. Tapi nggak usah khawatir. Kalaupun di mana-mana ada banyak yang menganggur, terutama karena COVID ini ya kan. Lu nggak usah khawatir, lu nggak sendiri. Ada kita yang nemenin. Ada di sini, kita, ya kan. Karena data di pengangguran di Indonesia khususnya ini melonjak drastis semenjak pandemi COVID ini, ya kan. Tapi orang-orang yang berpikir picik sama kemampuannya, dia hanya menganggap ya sudahlah, mendingan gua diem aja. Lu ngabisin tuh hasil tabungan lu bekerja sampai habis itu lu ngapain? Habis itu ngapain? Itu udah habis. Ya ikut ini prakerja. Yang nggak lolos. Ayo 3 kali gua masuk. Tolong lah. Pak Presiden. Tolong lah Pak. Nih udah 12 kali nih saya nggak lolos. Sekarang udah gelombang 14, nggak lolos juga gitu kan. Keterlaluan. Ku menangis. Nah ini ada nih. Saya dapat dari Ekrut Media. Ini isinya 8 jenis pengangguran beserta penyebabnya.
Nih yang pertama emang ada-ada aja sih. Karena nganggurnya itu sampai diklasifikasi. Iya, pengangguran Ada itu. pengangguran tertentu ya kan. Ada nomor Ada 1, 8. Ada dulu. Wah, 8. Iya. Gua nomor berapa nih ya? Nah, dari 8 ini nanti kita bacakan kira-kira di mana nih posisi Anda nih kan, di pengangguran yang mana ya. Yang pertama ada pengangguran friksional. Friksional. Ini pengangguran keren banget lagi namanya, bikin pusing nggak tahu artinya. Udah kita baca aja. Pengangguran ini disebabkan oleh jadi seseorang yang meninggalkan pekerjaannya namun belum menemukan pekerjaan yang baru, atau ketika baru lulus kuliah mereka belum menemukan pekerjaan. Nah, ini namanya pengangguran friksional. Nah, berarti ini orang-orang yang dia baru kerja di satu tempat, ya kan? Mungkin dia nggak betah kali ya, mungkin dia nggak betah atau mungkin gajinya kecil, dia belum dapat pekerjaan tempat lain, dia langsung keluar. Ya itu sih kalau bagi gua sih ini orang tipikal orang yang memang dia itu berani banget. Berani ya. Keputusan keren. Terus apa yang kedua? Yang kedua ini ada pengangguran siklis. Wow, pengangguran sikil. Siklis. Oh, siklis. Ini pengangguran yang diakibatkan karena resesi ekonomi. Oh, ini kayak sekarang ini ya kan? Kalau ini sih kita udah maklum lah. Iya. Tapi buat kamu yang emang dari sebelum pandemi nganggur, jangan ngaku-ngaku nih pengangguran siklis. Karena emang Anda pengangguran gitu. Mentang-mentang ada pandemi ya kan, kenapa nganggur? Ya saya termasuk pengangguran siklis. Lah, pengangguran siklis kan karena pandemi. Bukankah Anda sebelum ada pandemi juga udah menganggur? Gitu. Ya itu jangan itu. Jangan mengaku-ngaku. Nah, yang ketiga ada pengangguran struktural. Ini kayak organisasi ya. Benar. Struktur begitu ya dia. Pengangguran struktural ini karena ada perubahan pada ekonomi seperti yang disebabkan oleh industrialisasi atau globalisasi. Nah, misalnya pengusaha, jadi pekerja-pekerja itu diganti sama robot-robot. Mesin. Betul. Emang udah ini efek dari globalisasi sih ya. Globalisasi. Semakin canggih teknologi, semakin canggih mesin-mesin ya, kita ini akan terpinggirkan apalagi kita punya skill gitu ya. Jadi wajib punya skill. Dan nanti akan ada lagi tuh robot yang menggantikan pengangguran. Supaya pengangguran tuh nggak ada lagi, digantikan robot. Nanti robot yang bikin konten. Berikutnya ada pengangguran musiman. Jadi pengangguran musiman ini contohnya kayak ini, petani, terus peternak yang dia punya kerjaan tuh musiman gitu. Kalau musim panen gitu, dia kerja, setelahnya nganggur gitu kan. Tapi dia enak, maksudnya dia beruntung, dia tahu nih dia bakal musiman, dia sudah menyiapkan itu semua ya kan. Setelah dia sibuk cocok tanam ya kan, dia panen, udah tuh berarti panen sekali bisa 4 bulan ke depan dia tertutupi kehidupannya. Nganggurnya ya kan. Ini keren kayak gitu. Ada lagi nih pengangguran jangka panjang. Pengangguran jangka panjang memang yang nganggurnya kelamaan gitu. Sampai orang tua juga malas ngelihatnya gitu. Berikutnya ada pengangguran klasik. Nah, pengangguran klasik ini pengangguran yang terjadi karena perusahaan harus membayar lebih per karyawan akibat mereka hanya mampu menggaji beberapa karyawan dan memaksa mereka memberhentikan yang lainnya. Oh gitu. Oh, ini kelebihan karyawan. Oh iya. Jadi kelebihan karyawan ya kan, dalam produksinya mungkin sedikit ya, rugi dong perusahaan ya kan. Iya. Tapi lagi-lagi ini skill ya. Kalau misalkan skill ente rata-rata, saya yakin kamu buat termasuk orang yang akan di PHK. Gimana nggak di PHK, dikit-dikit sebat dulu. Masuk. Tar dulu sebat. Nah, buat Anda nih yang doyan sebat gitu. Kalau bisa, kalau memang lagi kerja jangan sebat mulu. Ada waktunya sebat gitu kan. Berikutnya ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah bentuk pengangguran di mana tampaknya seseorang dipekerjakan padahal sebenarnya tidak. Gimana maksudnya?
Maksudnya gimana sih? Pengangguran dan pekerjaan mereka terbilang sangat sedikit dalam produktivitas. Oh, ini orang-orang yang dirumahkan nih. Oh, ya saking nggak ada kerjaannya, bingung juga ya kan perusahaan bayarnya. Iya. Udah itulah, pokoknya itulah, nanti cari aja sendiri tuh pengangguran tadi terselubung tuh. Nah, yang terakhir ini ada pengangguran casual. Wih, Casual, pengangguran juga harus ini. Harus modis, Stylish. Ya. Pengangguran ini terjadi karena pekerja tidak memiliki pekerjaan karena kontrak kerja yang berakhir. Oh gitu. Oh, berarti kontrak habis, ya kan, lu kerja 2 bulan, 3 bulan habis, ya sudah selesai ya kan. Udah. Tinggal simak tupang udah begitu mah. Siang malam tunggu panggilan. Ya udah ngarepin itu aja udah sekarang mah. Ya. Nah, dari 8 jenis pengangguran itu Anda di posisi mana tuh? Di jenis yang mana? Tulis coba di kolom komentar gitu. Biar kita tahu apakah sama dengan kita atau tidak. Jadi ternyata memang pengangguran juga karena orang saking bingung mau ngapain gitu. Akhirnya wah, kita teliti aja nih. Ternyata setelah diteliti, oh ternyata banyak jenisnya pengangguran dan itu yang menciptakan pengangguran Iya. Karena dia nganggur. Karena nggak mungkin lo orang kerja sampai dia bikin data seperti itu, nggak mungkin. Iyalah. Ini karena dia pengangguran, dia bikin data seperti itu. Jadi teman-teman semua ya udah cari aja apapun di di survei ya kan, terus di analisis ya kan sendiri ya kan, kira-kira apa nih, ada konten apa nih yang kira-kira bisa kita salurkan ke orang-orang. Ini gue yakin yang di sini pasti pengangguran juga karena dia udah paham banget. Karena gini, gak mungkin loh ada orang yang ahli yang nggak ahli dia bicara tentang ahli itu. Contoh, ada orang yang dia ahli kopi, pasti dia bicara tentang kopi. Karena dia hari-hari bergaul dengan kopi. Ya kan. Ini ya kan. Dia mengeluarkan konten pengangguran karena hari-hari dia menganggur. Gak usah khawatir buat teman-teman yang saat ini belum ada pekerjaan, yang saat ini masih nganggur, nggak masalah. Ya kan, justru di sini Allah kasih waktu luang untuk berpikir. Ini banyak banget loh sebenarnya. Ya. Banyak banget yang bisa teman-teman olah gitu kan. Jadi pengangguran itu nggak selalu negatif ya. Nggak selalu negatif. Nah, menurut Bang Andi nih, apa sih positif dari pengangguran itu? Oh, banyak banget. Yang pertama, teman-teman bisa untuk lebih care sama diri sendiri dulu, ya kan. Ketika menganggur nih. Kenapa harus care? Iya, karena kan ketika mungkin kemarin tempat kerja, ada tuh pengangguran apa tadi tuh, pengangguran yang ya itu tadi kan? Kita juga udah lupa. Pokoknya intinya gue mau pengen pengangguran dulu gitu ya. Jadi kemarin kita sibuk bekerja sehingga kita nggak memperhatikan diri kita sendiri ya kan. Dengan kita menganggur ya Allah akhirnya bisa lebih untuk introspeksi ya kan. Kita bisa lebih banyak baca lagi, kita bisa lebih banyak belajar lagi, kita bisa lebih banyak mungkin silaturahmi lagi ke orang-orang di sekitar kita yang dulu kita kerja nggak ada tuh waktu untuk silaturahmi waktu untuk deket. Nah saat ini nih pas teman-teman waktunya untuk utang. Karena kan pas lagi kerja kan banyak duit. Ya iyalah. Lupa sama teman ya kan. Pas lagi nganggur datang ke rumah. Biasa kalau datangan begini sudah begini ya kan. Minta tolong ini kita buat bulan depan ada nggak pinjaman gitu kan. Kan silaturahmi. Boro pinjaman ya kan. Silaturahmi. Nggak masalah. Yang penting di situ banyak kok positifnya. Bisa menyalurkan ide-ide kreatifnya, hobi-hobinya. Orang yang suka nyanyi bisa nyanyi, silakan bebas. Yang penting itu positif ya. Jadi jangan lu menganggur tapi harus berrebahan. Katanya impian hidup itu harus berawal dari mimpi. Nah, pengangguran nih kebanyakan mimpi. Tinggal realisasi aja, jangan kebanyakan tidur. Jadi buktiin mimpi itu berubah jadi impian ya kan? Kalau kita udah berubah jadi impian tuh udah kita kejar tuh ya. Apa aja lah. Jadi pekerjaan itu bukan hanya lu kerja di kantor, bukan di pabrik, bukan di kantor PNS. Bukan. Pekerja itu apa aja. Atau ini jadi manusia silver. Sepertinya masih banyak perempatan yang kosong gitu kan. Tapi hati-hati, Satpol PP mengincar Anda. Bebas itu mau jadi apa aja. Enak gak sih kalau ada orang yang berpikir begini,
dia kayaknya kerjanya jarang ya. Jarang. Tapi duitnya banyak ya kan. Iya. Iya kan? Jangan dia ngepet. Oh enggak, jangan itu jangan dilakukan. Itu negatif banget. Negatif. Ya, tapi intinya walaupun kita menganggur saat ini, kita ingin ke hal-hal yang positif. Yap, untuk itu kita lahir untuk menemani Anda yang saat ini sedang menganggur. Yap. Dan nggak cuma buat pengangguran doang, yang udah bekerja juga boleh. Boleh, tenang aja ya kan. Barangkali setelah melihat kita, enakan nganggur. Duitnya lebih banyak ya kan? Oke, segitu aja. Tunggu di konten-konten berikutnya. Ya udah. Ya udah. Dadah. Dadah.